Di dunia politik tidak semua pemimpin lahir dari kemewahan, sebagian justru ditempa oleh kesulitan. Dan ketika kesulitan itu bertemu dengan ambisi, disiplin, serta kesempatan sejarah, lahirlah seorang tokoh yang mampu mengubah arah sebuah negara, bahkan memengaruhi dunia. Nama tokoh itu adalah Vladimir Vladimirovich Putin. Selama lebih dari 20 tahun ia menjadi wajah Rusia, sosok yang dipuji sebagai penyelamat oleh para pendukungnya, namun juga dikritik keras oleh para penentangnya. Ia disegani, dipelajari, sekaligus diperdebatkan oleh para akademisi, diplomat, dan pemimpin dunia. Namun, sebelum mengenal Putin sebagai presiden Rusia, kita perlu mengenal seorang anak kecil yang tumbuh di tengah bayang-bayang perang. Karena beliau lahir pada 7 Oktober 1952 di kota Leningrad yang kini dikenal sebagai Saint Petersburg. Kota itu bukan sekedar tempat kelahirannya, kota itu adalah simbol penderitaan bangsa Rusia. Hanya beberapa tahun sebelumnya, Leningrad mengalami pengepungan selama hampir 900 hari oleh pasukan Jerman. Kelaparan, kedinginan, dan kematian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Lebih dari 1 juta orang diperkirakan meninggal. Ayah Putin sendiri adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua. Ibunya adalah seorang pekerja sederhana yang juga selamat dari masa-masa paling kelam tersebut. Mereka hidup di sebuah apartemen komunal yang sempit. Beberapa keluarga berbagi dapur, kamar mandi, dan ruang hidup yang sama. Di lingkungan seperti itulah Putin tumbuh. Ia pernah menceritakan bahwa masa kecilnya dipenuhi perkelahian di jalanan. Di lingkungan keras, ia belajar satu pelajaran yang sederhana. Jika ingin bertahan hidup, jangan pernah menunjukkan kelemahan. Pelajaran itu kelak menjadi salah satu ciri khas kepemimpinan. Bagi sebagian orang, olahraga hanyalah aktivitas fisik, namun bagi Putin, judo adalah sekolah kehidupan. Dalam judo, kekuatan bukanlah segalanya, kesabaran, keseimbangan, membaca lawan, dan memilih waktu yang tepat untuk bergerak jauh lebih menentukan kemenangan. Nilai-nilai itu tampak berulang dalam perjalanan politiknya di kemudian hari. Setelah lulus dari Universitas Negeri Leningrad pada jurusan hukum tahun 1975, Putin bergabung dengan KGB, Badan Intelijen Uni Soviet. Disinilah kehidupannya memasuki dunia yang penuh kerahasiaan. Ia bertugas sebagai perwira intelijen dan kemudian ditempatkan di Dresden, Jerman Timur. Menurut sejarawan Fiona Hill, pengalaman di KGB membentuk cara berpikir Putin, berhitung sebelum bertindak, tidak mudah mempercayai siapapun, serta selalu melihat politik sebagai permainan strategi jangka panjang. Bagi seorang agen intelijen, informasi adalah senjata, kesabaran adalah kekuatan, dan Putin membawa filosofi itu ke dunia politik. Lalu, tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Bendera merah yang selama puluhan tahun berkibar sebagai lambang salah satu negara adidaya dunia, akhirnya diturunkan. Ekonomi runtuh, jutaan orang kehilangan pekerjaan, pengaruh Rusia di dunia merosot tajam. Bagi banyak orang, itu adalah awal dari era baru. Namun bagi Putin, itu adalah kehilangan yang sangat besar. Bertahun-tahun kemudian ia menyebut runtuhnya Uni Soviet sebagai bencana geopolitik terbesar abad ke-20. Kalimat itu bukan sekedar nostalgia. Banyak ilmuwan politik menilai bahwa pandangan tersebut menjadi salah satu kunci untuk memahami hampir seluruh kebijakan Putin di masa depan. Setelah meninggalkan dunia intelijen, Putin memasuki dunia politik. Karirnya melesat. Dari pemerintahan kota Saint Petersburg, ia dipanggil ke Moskow. Tidak lama kemudian ia dipercaya menjadi direktur PSB, lembaga penerus KGB. Pada tahun 1999, Boris Yeltsin mengangkatnya sebagai Perdana Menteri. Hanya beberapa bulan berselang, Yeltsin mengundurkan diri. Pada usia 47 tahun, Vladimir Putin resmi menjadi presiden Rusia. Banyak pengamat saat itu menganggapnya hanya tokoh sementara. Mereka keliru. Putin justru menjadi pemimpin Rusia paling lama sejak era Joseph Stalin. Saat mengambil alih pemerintahan, Rusia sedang mengalami krisis. Ekonomi belum pulih, kepercayaan masyarakat rendah, negara kehilangan wibawa. Melalui reformasi ekonomi, penguatan negara, serta kenaikan harga minyak dunia, Rusia kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada awal tahun 2000-an. Di mata para pendukungnya, Putin berhasil mengembalikan rasa percaya diri bangsa Rusia. Namun di sisi yang lain, para pengamat seperti Stephen Kotkin dan berbagai organisasi hak asasi manusia mencatat bahwa periode ini juga diiringi dengan meningkatnya kontrol negara terhadap media, oposisi politik, dan lembaga-lembaga independen. Karena itulah Putin menjadi sosok yang dipandang sangat berbeda tergantung dari siapa yang menilainya. Dalam politik luar negeri, Putin memiliki satu keyakinan yang konsisten. Menurutnya, Rusia bukan negara biasa. Rusia adalah kekuatan besar yang harus dihormati. Pandangan inilah yang banyak menjelaskan kebijakan Rusia terhadap Georgia pada tahun 2008, Crimea pada tahun 2014, hingga invasi ke Ukraina pada tahun 2022.
Bagi pemerintah Rusia, langkah-langkah tersebut dikaitkan dengan kepentingan keamanan nasional dan keseimbangan geopolitik. Sementara, banyak negara lain memandang tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara lain. Perbedaan perspektif inilah yang membuat nama Vladimir Putin terus menjadi pusat perhatian dunia. Lalu, siapa sebenarnya Vladimir Putin? Apakah ia seorang patriot yang berusaha mengembalikan kejayaan Rusia? Ataukah seorang pemimpin yang membangun sistem kekuasaan yang semakin terpusat? Jawabannya tergantung pada sudut pandang, pengalaman sejarah, dan kerangka analisis yang digunakan. Namun, ada satu hal yang hampir disepakati oleh para sejarawan. Untuk memahami Putin, kita tidak cukup hanya melihat pidatonya. Kita juga harus memahami kota tempat ia dibesarkan, perang yang membentuk keluarganya, dunia intelijen yang menempa pikirannya, serta keruntuhan Uni Soviet yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Karena pada akhirnya, seorang pemimpin tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia adalah hasil dari sejarah yang membesarkannya. Dan mungkin itulah alasan mengapa hingga hari ini Vladimir Putin tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dan paling banyak dipelajari dalam politik internasional modern. Terima kasih telah menyaksikan.